kosong kan? Wih, ramai kali. Ini ngantrinya gila banget ya. Kak, mau isi bensin? Mau isi ini? Gila, ini jalannya lurus doang teman-teman. Gila, panas banget teman-teman di sini. Terus pada tsunami. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita posisi ada di Family Syariah Homestay. Sekarang itu udah jam setengah 10 pagi, tepatnya di Kota Mobagu teman-teman. Jadi kita sudah sampai di Kota Mobagu kemarin malam dan badan udah segar kembali, sudah istirahat dan siap untuk melanjutkan perjalanan hari ini teman-teman. Tapi sebelum itu kita review dulu untuk kamarnya. Nah, ini kamarnya teman-teman, untuk kasurnya. Halo. Ini ukurannya kayaknya queen size ya, queen size. Empuk banget teman-teman, dan dapat selimut, dapat 2 bantal. Terus kita langsung ke sini aja. Ini ruangannya gede banget teman-teman, tuh besar banget teman-teman, ruangannya luar biasa. Terus ini kita ke lemarinya seperti ini teman-teman, tapi saya ini nggak pakai sih, ini saya nggak lihat juga. Ini buat taruh helm aja. Terus ini ada tempat gantung-gantungan, ada gantungan jaket, ada gantungan handuk gitu ya. Terus ini ada meja buat kerja, meja kerja, dan ada tulisan-tulisannya buat tamu menginap harus suami istri karena ini syariah teman-teman, dan lain-lain. Terus ada dapat kursi, dapat colokannya ada 4, ada lampu juga di sini. Terus dapat cermin, dapat tempat untuk taruh handuk, taruh pakaian yang sudah basah. Terus kita langsung ke WC aja teman-teman. Di sini ada shower, ada juga toilet, dan ada juga kalau nggak mau pakai shower bisa juga pakai ember gitu ya teman-teman, sama gayungan gitu ya buat mandi gitu teman-teman. Nah, gitu aja sih teman-teman untuk review kamarnya di Family Syariah Homestay. Di sini kami belinya secara on the spot, jadi bukan via aplikasi. Harganya itu 200.000 gitu teman-teman. Jadi langsung datang aja kalau emang mau menginap di Kota Mobagu. Langsung ke ibunya, ada ibunya di depan, dan langsung bayar aja 200.000, langsung dapat kamar seperti ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah siap-siap, kita langsung gas untuk perjalanan kita hari ini. Ayo, udah kamu jalan. Oke, pakai sontak dulu teman-teman. Ini SPBU tuh, ada Pertamina tuh depan. Kita isi bensin dulu teman-teman. Terima kasih untuk penginapan Family Homestay Syariah di Kota Mobagu. Sudah boleh menginap semalam, sangat nyaman sekali teman-teman untuk penginapannya di Homestay Syariah. Kita belok kanan teman-teman. Untuk AC-nya dingin, untuk kasurnya besar, ruangannya besar, WC-nya airnya bersih. Wah, mantep banget dah pokoknya. Tuh, pom bensin cuy. Kita ya sepertinya isi bensin dulu, tapi depan juga ada sih, kosong kan. Wih, ramai kali. Ramai juga, mantap banget teman-teman. Tadi itu juga ada fasilitas kayak apa namanya, dapat teh, dapat kopi gitu loh. Nah, kita coba lihat dulu teman-teman nih, buat isi bensin bisa gak ya? Nah, ini panjang banget ya antriannya. Ini antrian solar ini. Batas antrian pengisian BBM. Tuh, buset dah. Panjang banget cuy. Ini ngantrinya gila banget ya. Pertamax bisa gak ya? Pertamax. Antri banget, jangan dah. Kita isinya di Pertamina ya kali ya. Pertamina ya deh. Ngantri banget cuy.
Beginilah teman-teman tuh penampakan pagi-pagi di kota Mobagu. Tuh, nggak terlalu rame ya penduduknya di kota Mobagu, tapi jalannya gede banget teman-teman. Antrian tadi tuh BBM tuh karena mungkin cuma itu doang kali ya, apa ada tempat lain? Kayaknya tempat lain juga bakal rame sih. Soalnya kayaknya di sini SPBU dikit doang, teman-teman, nggak banyak. Jadi paling kita isinya yang enceran aja teman-teman. Untuk Pertamina untuk bensinnya. Wah, pagi-pagi begini teman-teman, cerah banget. Sekarang udah jam 10 ya, udah mau jam 10. Cerah banget tuh, langitnya biru. Jadi memang kota Mobagu tuh dikelilingi pegunungan teman-teman. Mau kiri kanan, mau depan belakang, semuanya pegunungan. Makanya kemarin tuh naik gunung kita kan, naik motor. Buset, tinggi banget waktu itu naik gunungnya. Jadi memang kota Mobagu tuh di tengah-tengah pegunungan gitu. Ini kayak Bandung lah bisa dibilang. Kayak Bandung di tengah-tengah pegunungan gitu kan. Sama persis kayak Bandung. Nah ini ada juga nih. Nah, nanti lah depan aja lah. Bensin sih masih 2, cuma takutnya nanti habis aja sih. Ya kalau habis nanti paling isi yang enceran aja. Soalnya tadi rame banget teman-teman. Males juga tadi ngisinya, rame kayak gitu. Gimana cara isinya? Antrinya lama nanti. Kelamaan nanti di jalan kita. Tapi jalannya bagus banget teman-teman di kota Mobagu ini tuh. Lihat aspalnya gede, mulus ya kan. Warna-warna catnya juga masih bagus itu. Warna cat warna putih sama warna kuningnya tuh masih gonjreng bisa dibilang gitu teman-teman. Masih banget sih jalannya, nggak terlalu rame, nggak padat juga. Jadinya bisa gasnya itu mantap banget di sini. Nggak terlalu macet kan soalnya. Tuh banyak bentol juga teman-teman di sini tuh, bentol lagi. Jadi memang komoditas di Sulawesi Utara ini banyak kan bentol teman-teman. Untuk transportasi ya, transportasi di Sulawesi Utara, bentol semua di sini. Gorontalo juga udah bentol. Apa emang hampir seluruh Sulawesi itu bentol semua itu? Nah coba jalan dulu aja dah ya. Mana tahu nanti ketemu pom bensin kan. Wush, buka lagu cuy. Ini bentolnya tuh, speakernya gede-gede amat ya. Tuh Kopandakan. Ya ke kanan kita ke Kopandakan teman-teman. Bisa 2 lagi bensin ya. Perlu isi bensin nih. Apa isi enceran aja ya? Dia nggak lama ya. Coba ya bentar ya. Kak, mau isi bensin? Mau isi ini? Ah, Bisa ini. coba lihat dulu ya. Kalau kurang nanti tambah lagi. Nah, udah. Tiga, ya. Ya, kasih. Dingin emang daerah sini teman-teman. Tadi udah isi bensin teman-teman. Apa namanya? Isinya yang enceran aja. Satu botolnya 12.000 kan. Isinya tadi 3 botol. Jadi total 36.000. Nggak apa-apa lah. Daripada nungguin yang di pom bensin kan. Lama banget itu kayaknya yang pom bensin. Udah lah. Kita enceran aja teman-teman. Dia cepet juga. Wis, pegunungan cuy depan. Emang dingin ya dari sini ya? Hah? Dingin ya. Emang daerah pegunungan sih ini. Depan, belakang, kiri, kanan tuh. Belakang pegunungan, depan pegunungan ya kan. Kanan, kiri. Semua daerah pegunungan ini. Jadi asik sih di sini di kota Mobagu ini. Tuh banyak juga yang jual-jual enceran kan. Soalnya pada tahu di pom bensin cuma satu di sana. Antrinya panjang amat ya kan. Tadi mobil solar itu set. Tapi emang repot juga ya kalau mobil solar ini ngantri panjang tuh. Buang waktu juga kadang. Jadinya buat sampai di tujuan lama banget teman-teman. Dan solar juga nggak ada yang jual di enceran soalnya. Jadi kasihan juga sih
nggak ada yang jual di Enceran, tapi kalau di Enceran pun nggak cukup, soalnya solar itu kan buat mobil truk. Nah, mobil truk kan gede-gede ya kan, besar-besar ya, nggak bisa nampung banyak juga itu warung kan kalau mobil solar yang Enceran gitu. Kadang kan mereka bawa jerigen gitu teman-teman, buat beli bensin atau beli solar gitu kan. Nah itu jerigennya sebanyak itu kalau mau beli solar, iya kan. Oke, ini diarahin belok ke kiri teman-teman. Kita menuju ke Jalan Trans Sulawesi. Sudah mulai mengarah ke kota tujuan kita. Dan estimasi teman-teman untuk perjalanan kita hari ini menuju ke kota Gorontalo teman-teman. Tapi kita tembaknya ke penyeberangan feri karena rencananya kita mau beli tiket kapal dulu teman-teman untuk penyeberangan dari Gorontalo mau ke Pagimana teman-teman, di Luwuk, Banggai ya kan, Banggai Luwuk. Jadi kita mau beli tiket dulu, soalnya beli tiket via trip.ferizi itu nggak bisa teman-teman. Yang di Gorontalo ke Pagimana saya udah cek, sebenarnya bisa tapi kuotanya 0, jadi ya udah mending beli langsung aja. Mungkin kalau beli langsung dia bisa gitu kan, kalau misalnya di aplikasi memang dia di nolin gitu ya, nggak bisa, kuotanya nggak ada gitu bisa dibilang. Jadi mau nggak mau kita harus datang langsung gitu ya. Jadi kita ke Gorontalo dulu, ke penyeberangan feri Gorontalo Pagimana, kita beli tiket ya kan. Nah itu nanti kalau sempat baru kita keliling kota Gorontalo gitu teman-teman. Dan untuk estimasi perjalanan kita hari ini itu sekitar 4 jam 46 menit, sekitar 222 km dari kota Mobagu menuju ke pelabuhan feri kota Gorontalo. Oke teman-teman, gitu aja. Jalan sudah mulai mengecil. Di kiri kanan teman-teman banyak bisa lihat banyak rumah-rumah warga. Rumah warga semua ya, ada beberapa warung-warung yang buka, ada yang tutup. Nih ada kios ATM, tuh ada yang jual-jual alat-alat casing handphone ya di sini, di daerah ini, nama daerahnya nih Jalan Labot Dugian. Nah Jalan Labot Dugian. Kiri kanan. Emang di sini kalau kota Mobagu udah masuk ke daerah Lodongwo lupa namanya. Pokoknya bukan Minahasa lagi teman-teman, ternyata ini kota Mobagu ya. Kalau saya lihat cek peta bukan daerah Minahasa lagi. Jadi di sini tuh emang mayoritas sudah Muslim teman-teman, bukan Protestan lagi ya kan. Kecuali kalau daerah Minahasa itu mau Minahasa Tenggara ya kan, ada Minahasa Selatan bagian utara. Nah itu semuanya termasuk kota Manado dan Tomohon itu baru banyak Protestan teman-teman. Wish, isi belok kanan bang. Bentar ya, belok kanan bos. Jalan Trans Sulawesi soalnya. Nah ini tinggal lurus saja. Cuaca cerah banget teman-teman. Tuh awannya putih banget. Di sini nggak ada yang abu-abu sih, aman. Jadi nggak hujan. Udaranya juga lumayan dingin teman-teman, nggak terlalu panas banget, tapi bisa dibilang ya agak dingin lah gitu ya, daripada kota-kota yang lain di Sulut di Sulawesi Utara. Banyak yang pakai motor. Ada yang gereja kah? Wah ramai kali. Mana lewatnya? Misi bisa lewat kan? Nah, ini kita belok kiri teman-teman di Jalan Trans Sulawesi ini maksudnya. Oke, masuk Jalan Trans Sulawesi teman-teman. Tadi itu jalan pintas saja ternyata ya. 4 jam 44 menit. Langsung kita gaspol teman-teman menuju ke penyeberangan feri kota Gorontalo. Gas.
Wis, ada tukang es krim cuy. Es krim. Nah, untuk vegetasi di daerah pegunungan ini teman-teman, dari arah Kota Mobagu menuju ke Kota Gorontalo ini kita baru jalan 15 menit lah ya. 15 menit. Nah, pemandangannya seperti ini teman-teman, banyak pegunungan, sebelah kiri itu ada kebun jagung. Kanan nih apa ya? Tumbuh-tumbuhannya sama semua tapi nih tuh. Tapi kiri jagung semua sih. Tuh jagung sama kelapa ya. Seperti biasa sampai ke Kota Gorontalo sih kayaknya vegetasinya bakal jagung sama pohon kelapa. Kelapa hijau, kelapa muda. Nah, ini udah turunan terus teman-teman. Semoga nanti di depan nggak ada tanjakan curam ya. Wih, sama udaranya udah mulai panas teman-teman. Udah mulai turunan, udah mulai ke dataran rendah. Walaupun masih banyak gunung-gunung yang tinggi-tinggi tuh, pegunungan-pegunungan yang tinggi, tapi masih ini sih teman-teman, bisa dibilang tuh di sini tuh masih apa ya, masih nggak terlalu dingin lah gitu. Soalnya di sini emang gunung-gunung yang tinggi juga nggak nyampe 3.000 teman-teman. Coy, yang Latimojong ya, Latimojong kayaknya nggak tahu ya, nyampe 3.000 kayaknya, mungkin nyampe 3.000. Mungkin teman-teman ada yang tahu Gunung Latimojong tingginya berapa, boleh komen di bawah teman-teman. Wush, emang panasnya luar biasa teman-teman. Trik tuh, langitnya biru banget. Wish, biru banget langitnya, kayak diwarnai anak-anak ini, anak TK teman-teman. Tuh, 3-4 anak TK. Wih, mantep banget cuy. Turunan terus, cuy. Untung kita udah isi bensin teman-teman tadi, isi full tank kan. Kalau enggak ada pom bensin loh di sini loh, bahaya. Wih, cakep asli. Tuh, luar biasa cuy. Hijau semua di sini pemandangannya. Ngomong-ngomong teman-teman, kemarin malam itu kami ada makan ayam goreng, ya, ayam lalapan gitu 2. Bentar. Oke, udah lewat kan? Ayam lalapan 2 teman-teman. Nah, itu kemarin tuh yang masak atau yang anterin itu dia nggak dengar saya ngomong kan. Sebenarnya saya pesannya itu ikan gitu ya. Nah, jadi yang datang ayam. Nah, pas saya makan, saya pikir kan, aduh, kasih tahu gak ya? Soalnya takutnya nanti dia udah buat, adalah ya saya mah terima-terima aja udahlah, kalau jadi buat 2 ayam ya udahlah, udah jadi 2 ayam gitu ya. Tau-taunya dia buat lagi dong ikannya ya kan. Dia buat lagi ikannya, dia mau kasih ke orang lain. Ternyata pesanan saya itu bukan pesanan saya gitu ya, pesanan orang lain, 2 ayam itu. Nah, salah kasih orangnya ya kan. Malah saya udah makan lagi, udah gak enak saya jadinya ya kan. Akhirnya udahlah saya bilang, udah nggak apa-apa, ikannya saya ambil lagi gitu ya. Jadi 2 ayam sama 1 ikan gitu teman-teman. Nah, jadi lain kali teman-teman, jadi kalau kayak saya sih, saya kan mikirnya, karena awalnya tuh mikir takutnya udah dibuat gitu kan, nanti kalau saya protes dianya jadi nggak enak gitu kan. Ya udahlah, biar saya ambil aja gitu ya mikirnya ya. Tapi lain kali harus ngomong sih memang. Kalaupun emang dia salah buat ya nggak apa-apa, ambil aja gitu. Yang penting ngomong dulu. Soalnya kalau nggak ngomong, kejadiannya kayak kemarin malam tuh. Jadinya saya makanan punya orang lain dong. Jadinya orang lain nggak mau makan ikan punya saya kan, dia jadi saya ambil aja ikannya, nggak apa-apa lah sih. Sayanya juga jadi merasa bersalah juga kan kemarin. Jadi lain kali kalau pesan makanan teman-teman, kalau emang makanan yang nggak sesuai langsung ngomong aja teman-teman, jangan kayak saya nih, masa nggak ngomong saya kemarin. Jadinya saya makan makanan orang lain loh. Wih, ini ada yang gereja ya, hari Jumat loh ini, padahal ada yang gereja. Nggak tahu ada acara apa kali hari Jumat. Nah, jadi jangan jadi orang gak enakan teman-teman. Jadi kalau emang makanan gak sesuai ngomong aja gitu ya. Jadi jangan takut inilah. Pokoknya kalaupun dia buatnya salah ya ambil aja gitu loh. Ambil aja makanannya gitu ya. Jangan sampai jangan sampai gak enakan lah gitu loh. Kalau gak enakan kan juga kitanya yang gak enak juga kan. Udah makan duluan malah kita makannya punya orang lain gitu teman-teman. Jadinya tapi untuk makanannya enak sih, ayamnya enak, ikannya kemarin juga ikan goreng teman-teman, ikan goreng tepung. Ikan apa ya, ikan nila kayaknya, enak lah pokoknya, ikan nila goreng tepung, ayamnya juga enak banget.
Terus kami ada pesan juga hati ampela teman-teman, hati ampel pakai cabe gitu ya, pakai sambal. Mantep teman-teman tuh. Hati ampelanya juga mantep banget itu rasanya. Kemarin itu total makanan juga total jadinya 87.000 teman-teman, dengan 2 ayam 2 nasi ya kan, 1 ikan goreng, 2 es teh manis, sama ada tambahan hati ampela itu 87.000 ya, lumayan lah teman-teman untuk makan malam kemarin sama istri kan. Jadinya udah tercukupi, puas juga karena dari kemarin makannya ikan mulu ya kan. Nah, sekali kita makan ayam. Nah, kemarin kita udah makan ayam. Jadi terpenuhi sudah itunya, rasa penasaran sama ayam di di Sulawesi ini teman-teman. Karena dari kemarin makannya ikan mulu, ayamnya dikit banget teman-teman, beneran dah. Malah hampir makan ayam ada sekali di Palu kayaknya ada makan ayam sekali aja, tapi dari itu nggak makan ayam lagi kan. Makan ayam lagi kemarin tuh, baru makan ayam di Kota Mobagu. Sama untuk Kota Mobagunya malam-malam dingin pol, mantep teman-teman untuk malam-malam di Kota Mobagu mah. Di sini rata-rata gereja semua teman-teman tuh, kiri gereja lagi, ya kan. Tuh kanan gereja lagi. Dari tadi juga kita lewatin semua gereja teman-teman, kiri kanan gereja, ini kanan gereja lagi. Buset dah, gereja semua cuy di sini. Tuh gereja lagi cuy. Bapak tadi ibadah tuh Advent, gereja lagi. Lucu banget gereja terus. Nah, ini gereja lagi cuy. Aneh banget. Gereja semua di sini. Gila, ini jalannya lurus doang teman-teman. Wow. 12 km loh, lurus doang loh ini jalannya. Luar biasa loh teman-teman. Gila, panas banget teman-teman di sini. Serius, kebakar nih pahanya nih. Apalagi kalau berhenti, jalanannya kebakar teman-teman, apalagi berhenti. Wow, ini panasnya luar biasa cuy. Serius, luar biasa. Ini kita di daerah namanya Ibolian. Namanya Ibolian. Luar biasa panasnya. Serius, panas banget di sini. Wih, pom bensin cuy, ramai banget ya. Solar. Kita untung bensin masih 7 kali sih. Aman lah. 5 meter lagi kita belok kiri lewat jalan pintas teman-teman, menuju ke jalan Trans Sulawesi. Kalau lurus sih bisa aja, cuma pertanyaan sarannya belok kiri kayaknya jalan pintas ya. Tapi kita lihat dulu jalan pintasnya bagus atau enggak. Kalau enggak bagus, skip teman-teman. Banyak juga yang lewat ya. Wih, asik banget tapi lewatnya dari sini. Cobalah. Boleh. Wih, asik cuy. Ih. Wih, keren. Kiri kanan sawah loh. Asik banget, jalan pintas. Mantep banget jalannya. Udah aspal lagi teman-teman di sini. Aspalnya bagus lagi. Wow, banyak burung teman-teman di depan. Tuh burung semua itu. Tapi nggak tahu itu burung apa ya. Oh, di sepanjang pinggir-pinggirnya ini banyak pohon kelapa teman-teman. Tuh kelapa. Ada beberapa yang udah tinggi ya kan, yang bisa diambil buahnya. Ada beberapa yang masih belum matang nih. Masih kecil pohonnya. Oke, tembus ke jalan lintas lagi teman-teman. Sepi banget ya. Trans Sulawesi coy. Nah, ini udah lika-liku ini masuk pegunungan kayak ini. Ngomongnya nggak tanjakan ya, tapi kayaknya tanjakan deh. Nah, udah mulai tanjakan teman-teman. Sebelah kiri banyak pemakaman teman-teman. Nih, wis gede-gede ya. Apa maksudnya dibikin kayak atap gitu loh. Wih, cakep cuy. Kiri kanan cuy. Untungnya sepi jalanannya, enak. Polosan langitnya ya, nggak ada awannya loh. Gila, panas banget. Polosan langitnya. Luar biasa cuy. Kapan lagi kan dapat langit polosan kayak gitu? Oh, kanan, ya kan, kiri.
Anda memasuki kawasan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Watabon. Tuh ada gambar burungnya teman-teman. Berarti ini masuk ke daerah Taman Nasional gitu ya. Wah, harus hati-hati di sini bos. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Hati-hati kalau ada hewan-hewan yang lewat. Kadang-kadang tuh di Taman Nasional begini tuh banyak monyet teman-teman, banyak hewan-hewan lah. Kalau itu sih tadi gambarnya burung ya. Jadi mungkin banyak burung kali di sini. Ya kan, burung-burung asli dari hutan di sini. Tadi nggak hafal lagi nama hutannya apa, oh bone-bone apa gitu tadi. Tuh, ini adalah apa nih? Teman kami dan manusia saling berbagi. Iya, tidak membuang sampah. Jadi kalau ketemu hewan itu hati-hati. Udah keluar. Ini di rumah warga soalnya di Taman Nasional. Tapi di sini emang sangat-sangat toleransi ya. Sangat-sangat kerukunan beragamanya tinggi banget teman-teman di sini. Di Sulawesi Utara ini. Nggak ada tuh saya lihat kasus-kasus kayak pembubaran gereja lah atau apa. Atau perizinan bangunan apa yang dilarang gitu, nggak ada sih di sini. Tanjakan, tapi nggak curam-curam banget sih, masih bisa dilewatin. Wow, belokannya cuy, ihi, gila ini memang pemandangannya. Dari kemarin teman-teman nih, dari kemarin langitnya nggak masuk akal semua ini. Tuh biru banget loh langitnya, gila. Anda meninggalkan Kabupaten Bolaang Mongondo. Oke, bye bye. Kabupaten Bolaang Mongondo. Terus masuknya apa dong? Mongondo Selatan ya? Iya, masuknya ke Bolaang Mongondo Selatan. Ya, welcome to Bolaang Mongondo Selatan teman-teman. Jadi ada Bolaang Mongondo, Bolmong ya, Bolmot ya. Ada Bolmot doang, ada Bolmot Selatan teman-teman. Gitu, ada Bolmot Utara kayaknya ya. Tuh, bangga punya Maleo. Oh, berarti nama burungnya itu burung Maleo teman-teman. Ya, Balai Taman Nasional. Wih, ambil air cuy dari mata air. Wih, keren ya. Wah, hutan banget teman-teman di sini. Ambil air dari mata air. Beuh, cakep. Wih, airnya bening banget cuy di bawah tuh. Lihat. Jadi pengen mandi loh. Bener, jadi pengen mandi, beneran. Pengen main air. Lubangnya lumayan aja, lumayan banyak ya. Wah, mana nih burung Maleo? Pengen lihat. Rusak jalannya bos. Oke, kita keluar dari kawasan konservasi Bogani Nani Watabone. Tadi tulisannya teman-teman, hutan adalah rumah satwa. Betul sekali teman-teman. Jadi jangan menebang hutan ya, karena hutan itu adalah rumahnya satwa-satwa. Tak baik buat menebang hutan karena rumah satwa, rumah para hewan ya, rumah para tumbuhan, rumah para hewan gitu ya. Jadi berkata kayak kita kan jadinya bongkar rumah orang gitu ya. Jadi karena memang tempat tinggal mereka sih itu marga satwa ya kan, flora dan fauna yang tinggalnya di hutan gitu teman-teman. Pendek kali jembatannya boh. Ada air tadi. Nah, udah masuk ke Kabupaten Mongondo. Balmot ya, Balmot Selatan teman-teman. Nah, jalur udah 2 jalur nih ya kan. Udah satu arah. Tuh SUD Bolaang Mongondo Selatan teman-teman nih. Rumah sakitnya. Gede juga ya, tapi lagi tahap pembangunan ternyata. Panasnya luar biasa cuy, di pinggir pantai soalnya. Ini hari Jumat teman-teman. Lagi orang-orang pergi ke masjid buat sholat Jumat
Oh ini dari pekerja pabrik, pekerja rumah sakit tuh RSUD. Tapi panasnya emang gila banget teman-teman di sini. Di Balmot ya, Balmot Selatan. Pegunungannya untungnya aman-aman aja ya, nggak curam-curam banget kayak kemarin. Gila itu yang kemarin tuh. Bikin trauma itu yang kemarin. Nah, ke kiri ke kantor bupati ya kan? Ke kanan ke Gorontalo. Ya, ke kanan kita. Wow, alun-alun tuh kan. Alun-alun Balmot Selatan, cuy. Oke, kanan. Panas pol di sini, gila. Kita cari makan aja nanti. Di jalan. Wow. Keren banget lautnya. Waspada tsunami, ya. Wih, ada pantainya loh. Tuh. Nah, di sini kita masuk desa, teman-teman. Nah, kita cari makan dah. Kita lihat ada makanan nggak nih yang jual. Kalau ada kita makan nih, nasi campur, nasi kuning. Ada. Nah ini ada tintuan, nasi kuning, telur, sama es manis. Oke makan dulu. Tintuan, nggak ada bumbunya tapi mie. Indomie. Ada bakwan,